Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngobam bareng GoFood Hilman. Obama ya, sudah kalian tunggu-tunggu pastinya lama sekali. Satu dari sawar saya sudah tidak upload, dan ketika upload saya langsung menuruti apa permintaan kalian gitu. Jadi kan dulu saya itu mas bikin konten sepak bola. Ada beberapa dari pengikut subscriber yang menyembah saya. Berapa subscribernya? 2.900. Lumayan lah ya. Itu minta saya bahas tentang sepak bola lagi gitu. Dan karena itu di sini saya tidak tanggung-tanggung, saya mendatangkan langsung pandit football. Mildan dari Pandit Football. Mas Sigit juga Pandit Football. Kalian yang mungkin nggak fanatik ya, suka bola lah, pasti mengikuti akun medsos Pandit ya. Ya, lumayan lah Ya, Pandit Football. Bukan Pandit Pragiwaksono ya. Jadi Pandit Football. Jadi di sini ada Mas Mildan Daru. Itu sering nulis juga Mas. Udah jarang sih. Udah jarang, tapi dulu sering nulis kan? Sering. Nah, mungkin ada teman-teman yang pernah baca balik layar aja sekarang. Mas Mildan Daru. Dia juga dulu admin dari Persik Converse. Persik Kediri. Persik Converse. Sampai tahun berapa Mas? Enggak, misalnya sama teman-teman aja. Sama teman-teman tim ya? Tim lah. Ngurusin sosmednya Persik Kediri. Dulu awal. Zaman pas juara-juara. Juara itu tahun awal-awal. Misalnya dari awal juara 2003, 2006 kan masih jago-jagonya tuh, 2010 masih jago-jagonya. Yang itu setelah udah nggak jago, kita tinggal. Itu benar-benar fenomenal ya Persik itu ya. Dari divisi 4 apa 3? Divisi 2. Divisi 2, divisi 1 juara, divisi 1 terus juara lagi utama, terus masuk divisi utama. Divisi utama. Comeback nggak sih itu? Masuk comeback? Enggak. Masih degradasi makanya? Enggak, kalau itu masih bertahan. Dan masuk Liga Champion Asia waktu itu melawan, tapi tadinya di Solo ya? Ya, karena kendala kan bandara harus jaraknya maksimal 2 jam perjalanan. Aturan FIFA tuh kalau away itu bandara di stadion itu jaraknya maksimal 2 jam. 2 jam. Jadi kalian yang punya lapangan sepak bola kampung nggak bisa buat Liga Champion ya, karena bandaranya pasti jauh. Makanya tanding di Solo. Saya masih ingat waktu itu melawan Urawa Reds dari Jepang waktu itu, dan banyak yang away itu ya. Dari Jepang ya. Ada Nobita. Ada Miyabi. Itu zaman keemasan Persik Kediri Mas. Zaman keemasan masih Iwan Budianto. Anda pasti tahu Iwan Budianto. Pasti jaminan juara. Selain Persik Kediri ada juga Arema. Berarti ngurusin tim Arema juga? Oh enggak, maksudnya Iwan Budianto. Iwan Budianto. Iwan Budianto itu jaminan juara, yang dia nggak juara tuh malah bawa timnas itu. Pernah dia duduk di bench tapi nggak bawa timnas juara tuh pernah itu. Itu Iwan Budianto kenapa ya kok gagal gitu ya? Tidak usah dibahas bagian. Makanya habis itu dia jadi penyanyi kan? Penyanyi apa dulu? Aku bukan pilihan kan? Iwan Fals. Dan kalau di Pandit dari tahun berapa? Saya dari agak lama sih 2013. 2013. Masih kita kasih. Waduh. 2013. Dari 2013 sampai sekarang. Sekarang masih. Nah, saya kan sebenarnya masih sedikit awam dengan Pandi. Karena saya tuh anak-anak era 90-an lah yang belajar sepak bola tuh nggak belajar sepak bola ya, ngikutin sepak bola tuh dari majalah seperti soccer, sama bola, saya gitu kan. Nah, yang modern-modern ini jujur saya agak sedikit kurang ngikutin. Jadi boleh nggak Mas sedikit cerita tentang apa itu Pandit? Jadi sebenarnya kan media, kalau secara umum media. Jadi dulu itu 2012. Jadi mulai itu 2012 sempat bikin Euro 2012 kerjasama sama Detik. Buat Piala Eropa. Piala Eropa terus jadi kita kayak ngasih yang baru lah, yang dulu belum ada, kayak misalkan kalau dulu baca berita kan ya udah baca berita Juve menang segala macam.
Kalau yang dulu kita kasihnya agak beda, yaitu lebih ke analisis. Seperti Kenapa? Karena kalau berita kan Juve menang. ya. Kalau dulu awal-awal sih kenapa Juve bisa menang? Nah, itu kan kita bahas. Karena mungkin strateginya Nah, lebih dalam ya. nah. Tapi dulu juga udah ada loh Mas kayak statistik corner berapa. Udah. Cuman ya belum selengkap sekarang. Sekarang tuh bisa tahu satu pemain berapa Lengkap, lari berapa kilo gitu. Ada trackingnya segala macam udah lengkap. Itu emang ada alat di sepatunya pemain atau kalian ngitung gitu? Ada atribut yang bisa dihitung otomatis. Itu kayak tracking pemain segala macam. Itu kan ada pakai GPS sekarang. Di mana Mas? Jadi ini kayak sport brand kayak BH. Oh, yang kayak dipakai si Arjen Robben namanya. Ya banyak sekarang banyak. Kayak mini set gitu. Nah, Bionannya kan kok pemain bola pakai bra. Oh. Itu bukan bra sebenarnya. Itu sebenarnya ada chipnya. Ada chipnya di sini. Jadi dia deteksi pergerakan pemain sama detak jantung segala macam gitu. Baterainya berapa itu ada detaknya dan bisa dibaca dari. Oh ini kalau kita main Winning Eleven kan pemainnya udah merah. Ya, Mau diganti. Ya. Mirip-mirip itu bisa kelihatan. Oh ini jantungnya udah. Oh, ya saya berarti tuh. Makanya saya lebih suka game PES daripada Mobile Legends. Karena lebih real bro. Oh iya. Mobile Legends ada kok itunya apa? Hero-nya di dunia nyata gitu. Enggak ada ya. Iya beli skin sampai berapa? Waduh, jutaan gitu. Emang bisa dijual lagi kalau kamu nggak punya uang. Ya bisa. Itu jadi ada kalau sepatu ada kan? Sepatu dulu kan pakai my coach yang Adidas yang dulu kalau kita lihat di di bawah soalnya itu ada kayak cekungan gitu. Nah cekungan itu dimasukin chip. Dulu tuh booming banget tuh dulu tahun 2014 2015 tuh my coach namanya. Itu seri yang apa? Seri biasanya seri yang paling tinggi. Biasanya seri Predator. Kalau Predator ya Predator paling tinggi, F50 juga F50 paling tinggi. Kalau beli sepatu di toko sepatu dulu kan kalau misalnya sebut merek aja Adidas itu ada kan yang grade paling bawah 3, 2, 1. Nah grade yang paling tinggi itu pasti di bawahnya ada cekungan. Di cekungan itu biasanya bisa ditempelin chip. Chipnya itu bisa dipakai buat pelatih untuk deteksi data semuanya. Makanya itu gunanya kalau pakai sepatu yang mahal seperti itu gunakanlah kaos kaki. Kalau nggak mau minta telek nanti konslet. Iya, benar itu. Oh, tapi itu sebenarnya tujuannya juga positif ya. Positif. Bisa distorkan ke tim juga bisa kan? Bisa. Karena itu kan biasanya dipakai buat tim para tim pelatih gitu. Mungkin Mas Wildan bisa bercerita tentang gimana ya dulu pernah ada asistennya pelatih Atletico Madrid tuh Mas. Ya tahu Atletico Madrid yang dia pakai kacamata. Dia pas dulu awal-awal tahu Google apa namanya? Google Glass. Ya. Nah, pernah Google Glass yang kacamata bisa kayak punya Vegeta. Ya. Yang ada kayak Kingsman. Nah, Kingsman. Dulu pernah di Atletico Madrid tuh asistennya tuh dia pakai gitu. Siapa asistennya? Asistennya, aduh namanya siapa? Depan kolek. Bukan. Jay Hartono. Kalau nggak Jackson Thiago. Iya. Si pengemut sedotan. Dia pakai alat itu dia langsung trackingnya langsung kelihatan. Real time. Oh jadi pergantian pemain tuh emang disesuaikan dengan keadaan pemain juga ya. Tapi itu mestinya kalau secara sepak bola profesional semuanya sih harus fit 90 menit sebenarnya kan. Jadi sebenarnya secara umum kalau pro udah nggak ngaruh sih, kalau udah pasti fit lah. Iya. Jadi mungkin lebih ke strategi. Cuman kalau emang buat deteksi data tuh biasanya buat dievaluasi program latihan segala macam. Nah itu dipakainya di situ datanya. Kalau ini Mas, speaking of, ini ngomongnya bahasa Inggris ya. Speaking of Jackson F. Thiago, dengan Mas Wildan ini juga dulu pernah jadi asistennya Jackson F. Thiago waktu itu. Asisten. Coba Mas cerita Mas, Wildan speaking. Bukan asisten sih sebenarnya, bukan asisten. Cuman jadi pandit football pernah diminta Jackson Thiago dulu waktu dia ngelatih timnas. Ya. Dia kan pernah dikontrak jangka pendek. Oh iya. Dikontrak jangka pendek cuma 3 pertandingan buat analisis tim nasional. Ya. Jadi kita real time di tribun. Jadi ketika Jackson melatih di pinggir lapangan, kita dari tribun kita collect data, pakai ada softwarenya lah, ada softwarenya statistik segala macam. Terus di halftime kita serahin ke Jackson. Coach ini kayaknya sebelah kiri sayapnya kurang efektif karena bla 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 bla. Ada ya, kalau nggak salah Mas, ada istilah fit to make.
Apa itu? Itu sih oksigen sebenarnya. Oksigen. Jadi makin besar kapasitas paru-paru buat menyerap oksigen. Itu sih lebih ke fitness coach sih biasanya. Cuman kalau kita yang kemarin yang dianalisis tuh lebih ke taktik. Jadi bahkan pas waktu kan lawannya misalkan Cina di awal Cina. Ya. Kita nonton 10 pertandingan terakhir timnas Cina. Oh iya. Oh, 10 dideteksi statistiknya kalian catat, istilahnya dihitung-hitung kelemahan mereka di mana gitu. Bahkan sampai pergerakan corner mereka gimana. Tuh. Jadi kalau mereka corner itu kalau dari kiri dia ke yang dekat atau yang jauh. Bukan yang dekat atau yang jauh. Terus pemain paling tingginya biasanya itu center back atau misalkan target man striker itu berdiri di sebelah mana. Oh, biasanya kalau nggak salah ya, kalau tiang jauh buat bola pantul ya, main bola pantul gitu. Ya bisa ada beberapa variasi lah. Ya. Cuman kalau jadi pemain tingginya mereka ditaruh di mana? Nanti pemain tukang buat bola pantulnya yang dari luar kotak di sebelah mana. Jadi kita naruh pemain tuh bisa pas gitu. Oh, berarti bener-bener ini bro. Detail sangat. Sepak bola itu hitung-hitungan ternyata. Hitung-hitungan. Saya kenal Mas Wildan dari 2013 itu juga baru tahu kalau itu ada. Iya, berarti sepak bola itu pamrih. Hitung-hitungan berarti bola itu bundar tuh nggak selamanya juga. Nggak selamanya. Emang berarti ada tim tuh yang menang karena mereka mempelajari statistik itu ya mas. Bahkan kalau dibandingin pas lawan Cina itu kan lawan Cina, ya. Tim Cina juga bawa sendiri, tapi mereka lebih canggih. Lebih canggihnya? Lebih canggih. Karena alat-alatnya tim Cina. Xiaomi. Iya Xiaomi. belum ada Xiaomi dulu. Jadi kita masih manual. Ada software tapi cuman masih pakai mata manusia sama tangan. Nah, kalau si timnas Cina mereka udah pakai otomatis. Jadi mereka bawa koper gitu, udah bawa koper si asistennya gitu. Dia naik ke tribun atas. Loh, ngapain nih? Kirain dia setting tripod apa segala macam. Wah ini dari media mungkin. Ternyata bukan. Jadi mereka pasang kamera, terus di bawahnya ada laptop, langsung masuk ke data situ. Tapi itu mereka emang diizinkan oleh panitia penyelenggara untuk seperti itu? Gak tahu sih kalau untuk kandang ya. Kalau di kandang sih pasti diizinin ya. Tapi kalau kemarin sih emang sempat kucucingan juga. Jadi mereka salah. Kenapa kita tahu? Karena mereka awalnya di tribun media, terus itu karena dikira mereka media kan harus kalau pakai kamera gede harus ada izin broadcast khusus kan. Ya. Nah, akhirnya mereka lari ke tribun biasa. Jadi mereka setupnya di tribun akhirnya. Berarti canggih lah pokoknya lah. Berarti tidak dibungkiri bro. Film Shaolin Soccer kalau kalian tahu, Shaolin Soccer tuh bisa terjadi di masa depan loh. Bisa loh. Yang pemain terbang, disuntik mungkin bisa loh. Bisa aja. Kita nggak tahu kalau Ronaldo tuh badannya begitu sempurna itu isinya tuh. Ternyata udah ditanamin per itu pas diloncat gitu dia. Gitu. Mungkin ya mereka tuh sering cedera karena kakinya ditanam rambak. Jadi rapuh begitu. Kalau kita pakai susu. Nah ini kalian harus nyatet nih, saya nggak macam-macam ngomongin bola bro. Gitu. Ngomongin bola dengan orang yang benar-benar pro mas. Tapi saya beban kalau di sini. Kenapa? Gak lucu. Bukan tugasnya mas begitu. Itu tugas saya kalau pas ngejob juga. Kalau nggak ngejobnya apa adanya, ya udah, nggak ya udah gitu. Terus selain membahas statistik, Panji membahas apa lagi? Ya secara umum media sih, jadi soal berita, soal feature segala macam, ada infografis, ada video. Kalau apa ya, highlight itu enggak, ya, ada cuman, tapi kalau highlight sih karena biasanya tuh di blog khusus sama khasiat. Kalau dulu saya di Padit tuh jahat. Kenapa? Karena saya dulu fokusnya nulis obituary itu kalau ada pemain meninggal, pelatih meninggal tuh saya yang nulis tuh dulu tuh. Wah, kisahnya gimana pas mereka bertanding. Ya, ini kalau ada pemain yang berita, ada pemain ataupun ada pelatih yang meninggal tuh saya senang langsung. Wah, saya punya bahan berita dan bahan tulis nih gitu. Terus saya senang kayak gitu. Oh iya dong. Berita. Wah, alhamdulillah ya kita gitu. bertemu lagi. Contohnya siapa yang meninggal benar? Pernah. Siapa ya? Siapa tahu saya tahu. Tito Villanova. Oh, itu si saya paling malah itu yang tapi paling emang kan udah mas emang udah sakit kan waktu udah sakit kan waktu itu. Itu waktu itu pada saat Tito Villanova itu meninggal dunia, saya sama Mas Wildan lagi di stadion itu, saya ingat betul kalau di Camp Nou.
Secara lupa gitu. Karena kan waktu itu masih sama Pandit lah saya gitu. Sama Pandit dan kita sama salah satu tim yang bermarkas di Jalan Harupat itu. Ini ada berita gitu, pulang saya nggak ngedit video, nggak ngapa-ngapain, saya nulis gitu pulang biar nggak dikomenin karena udah nulis berita gitu. Tentang penyakitnya gitu. Tentang penyakitnya, tentang bagaimana kiprahnya, bagaimana persahabatannya dengan Pep Guardiola itu, mantap. Bisa dicoba dicari. Tapi sebenarnya kalau saya melihat secara awam ya emang Tito ini emang menyerap banget ilmu yang itu sama Pep ya. Apalagi lagi Tito Karnavian. Bukan ya. Bagus Tito Karnavian itu kan sebenarnya dulu satu akademi lah sama Pep Guardiola, bahkan di Barca, cuman dia nggak segemilang Pep Guardiola saat itu bermain. Presentasi. Itu akademinya Persiba Barcelona tadi yang biasa Mas Mukti sering bicarakan. Nah itu kalau Mas Ikin nulis tentang pemain meninggal. Biasanya feature soal. Kalau itu. Mas tulisan Mas yang paling istilahnya nih masterpiece ya. Yang paling Mas suka gitu Mas tulis apa? Dulu sih supporter. Supporter mana? Jadi sebagai karena dulu sering nonton di stadion segala macam, dia cerita soal gimana supporter OWD. Jadi ada beberapa seri sih, saya bikinnya ada beberapa seri. Ada yang versi OWD ketika gimana lewat jalur Gaza, itu orang-orang. Orang-orang kalau supporter kan tahu kan jalur Gaza. Saya lagi disembunyiin, pakai dobelan kaos, gitu. Lebih ke AWD lokal atau luar? Lokal ada, terus sempat nulis juga soal yang Asia. Asia emang yang paling panas kan Mas? AWD-nya. Kalau AWD sebenarnya di Asia itu belum ada bentrok yang kayak di Eropa sih. Karena Liga Champions Asia masih pertama daratannya luas, jadi kecenderungan orang away itu cuma dalam jumlah sedikit, nggak bisa kita kalau kayak kita lagi Liga Champions satu tribun full gitu. Bener, karena letak geografis juga ya, kayak mungkin Juve ke PSG itu deket. Bisa tuh supporter Juve ketika mau away days ke PSG cuma naik Damri 40.000 istilahnya gitu kan. Dulu Damri. Sekarang bisa MRT. Oh, jadi istilahnya apa yang bahas tentang kultur supporter ya? Soal terus gimana supporter di tanah rantau. Soalnya dulu di Pandit itu waktu saya masih bergaya di situ ya, Pandit itu beda-beda lah, itu ada fokusnya. Saya sering menganalisa feature bola soal pendekatan politik, Mas Mildan sering seperti itu. Ada juga kalau yang kenal tulisannya Mas Akwam Fiasmi Haniban itu dulu dia soal bentrok-bentrok klasik kayak El Clasico di Spanyol, terus dari klasikernya Jerman. Mas Mildan itu yang Mas Akwam itu yang begini-begini, Mas Mildan itu soal supporter itu nggak suka kekerasan. Tapi nggak bahas tentang kulturnya ultras lah atau liga. Beberapa kali. Tapi saya nggak terlalu. Saya kulturnya soalnya bukan kayak anak sekarang. Saya kulturnya mania. Nggak pakai bahasa Inggris. Kan ada template-nya tuh, nama klub Mania. Kalau sekarang kan harus ada North End, South End, bla. Nggak apa-apa itu selama. Yang penting damai. Mau aja mau kultur. Dinamikanya emang begitu. Afrika memakai vuvuzela. Boleh. Itu malah belum ada. Iya. Bisa. OWD. Tapi sebenarnya ada nggak Mas sejarah tentang OWD itu pertama dicetuskan oleh siapa gitu? Istilah OWD. Apakah di Inggris? Apakah di Italia? Sempat baca sih, yang satunya itu Inggris. Karena nggak terlalu dalam, cuma pernah dengar doang. Si OWD itu jadi sejarah perkereta apian. Makanya kalau ada logo OWD segala macam tuh kereta api. Jadi hubungannya tuh sama kereta api di Inggris. Karena Inggris kan ngeklaim banyak sepak bola. Makanya ada lagu Football is coming. Cuman emang sepak bola itu kan olahraga yang sangat penuh dengan kontroversi, penuh dengan klaim lah. Orang Cina menyebut bahwa sepak bola lahirnya dari Cina, tapi ada orang Inggris yang ngomong bahwa sepak bola adalah milik orang Inggris karena lahir di Inggris dan lain sebagainya. Dan kalau merujuk pada yang seperti itu, makanya kenapa Mas Wildan berbicara seperti itu kan karena dulu
transportasi darat yang antar kota yang paling bagus itu kan kerajaan Inggris lah, di Inggris mania sana lah. Inggris mania sana, dan biasanya orang-orang pada naik kereta gitu kan, karena memang transportasi antar kota di sana emang yang paling mudah dan paling gampang dijumpai adalah kereta gitu, dan paling murah lah untuk para supporter itu sampai ke sana. Makanya kalau supporter logo WD itu mungkin logonya kayak rel kereta api, terus logo-logo underground di situ. Underground bukan ada artian musik ya, underground transportasi umum yang ada di Inggris seperti itu. Cuman kan kita nggak pernah tahu juga bahwa data-data mungkin di Cina juga sudah pernah ada orang yang OWD mungkin namanya Ching Cui atau siapa gitu. Memang ada. Ada gitu. Kerasakti itu OWD. Iya kan? Barat ya. Dari barat ke timur, cari kitab suci. OWD dalam kata dari arti lain gitu. Mungkin orang Austria malah bahkan pernah OWD ke situ, kita udah tahu, tapi kalau data yang pernah dibaca Inggris, dan pernah itu Inggris adalah salah satu pencetus itu, karena supporter katanya di situ. bolanya sepak bola itu diklaim berasal dari Inggris. Emang ada buktinya apa? Bola pertama ditemukan di Inggris. Di mana Mas? Enggak, tanya. Nggak tahu. Saya nunggu lucunya tadi. Tanya. Saya tunggu lucunya malah nggak ada. Nggak ada. Karena itu organisasi tertua Yang tercatat. Kan itu FA. FA. Tahun berapa, Mas? Lupa saya. Tapi di bawah, yang jelas di bawah 1900. Iya, jelas. Seorang Liverpool aja 1892 kan. Oh iya, 1892 saya belum direncanakan sama sekali. Iya. Oh, di Indonesia Bahkan masih kerajaan. bahkan sepak bola di Brazil sendiri pun yang mengenalkan orang Inggris gitu. Karena dulu kita pernah punya proyek bersama Gramedia tuh dalam menyambut apa? Piala Dunia 2014 ya, lupa itu. Nah, 2014 kita semua pandit disuruh nulis gitu untuk jadi satu bingku, dan kita semuanya fokus untuk bagaimana ngomongin sepak bola, bagaimana perang sepak bola. Bahkan sampai waktu itu saya pernah menulis bahwa klub-klub bola yang ada di Brazil itu adalah yang mengenalin orang-orang Inggris gitu. Ada pegawai seperti itu. Kalau nggak salah di Brazil ada klub yang namanya sama kayak di Inggris, Arsenal. Itu Brazil apa? Pokoknya di Amerika Latin itu semuanya banyak, yang ada Liverpool, di Everton. Uruguay itu malah Liverpool ada, Arsenal di Saradi itu ada. Arsenal dari Saradi itu dari mana ya, saya lupa. Tapi yang jelas Amerika. Pokoknya Amerika Latin itu ada semua olahraga di Amerika Latin. Ya karena penjajahan itu. Oh, yang pertama tadi saya ulang ya, FA yang pertama tercatat. Tapi setelah itu mereka menggulirkan kompetisi pertama di dunia. Piala FA. Piala FA. Piala FA itu loh kompetisi tertua di dunia. Juara pertamanya apa? Mas, Persek Kapas. Si Supanto ya. Oh, jadi Piala FA tuh, makanya Piala FA tuh kayaknya kalau sama orang Inggris tuh kayak lekat banget lah gitu, prestis prestis gitu, banget, prestis karena emang itu banget. salah satu olahraga tertua. Namanya juga sederhana, Football Association. Nggak ada Gak ada embel-embel Inggris, England apa gitu. Football Association. Tapi lambangnya udah Tri-Lion. Iya. Ya. Kalau yang dulu bukan lain. Tapi klub pertama yang di Inggris tahu nggak? Apa ya? Terlihat bodoh ini, saya nggak tahu. Kayaknya kalau nggak salah ya. Ada. Si- Saya lupa. Coba google dulu. Kalau nggak salah nanti dijawab di komen ya kalau salah. Sheffield United. Sheffield Wednesday. Sheffield Wednesday. Itu bro. Saya dikit-dikit. Itu dulu itu dia rugby. Oh rugby. Sama di Inggris itu mereka nggak suka ya nyebut sepak bola dengan kata soccer. Iya, soccer itu kan untuk orang-orang Amerika. Karena mereka punya football sendiri, yaitu yang American football itu bawa itu. Dan orang-orang Inggris kayaknya sama orang-orang Amerika agak sedikit kurang cocok lah ya. Karena itu kalau dilihat orang Inggris sama orang Amerika itu kan gini, orang Inggris benci sama orang Amerika benci sama orang Inggris karena emang ada sejarah yang melatar belakanginya gitu. Kayak perangnya bahwa orang Inggris yang ada di Amerika adalah orang-orang buangan orang Inggris gitu, dan itu masih sangat terasa bahkan gitu sampai sekarang tuh masih sangat terasa. Sepak bola tuh bukan tentang tentang Ronaldo, tentang Messi. Sepak bola tuh yang begini loh bro. Iyalah. Ya. Oh, itu. Cuman kalau sepak bola kan sebenarnya kalau ngomongin sepak bola modern kan orang-orang sekarang ngomongin pakai statistik, ada pakai video teknologi apa gitu. Nah, kalau Bu Mukti gimana pendapatnya soal modernisasi sepak bola? jujur malah jadi kurang drama, kurang manusiawi mas. Oh. Kayak
garis gawang sekarang pakai teknologi. Teknologi apa namanya? VAR. VAR. Kalau Ada lagi goal line. kalau video pakai replay, VAR. video assistant replay. Biar semua itu udah digariskan sama Allah. Gitu. Gak usah pakai garis-garis begitu karena ya bumbunya sepak bola di situ sebenarnya, bumbunya di situ. Cuman ya memang seperti Kalau sekarang itu. tapi kalau sekarang itu jadi kurang relevan kata-kata nggak asli nggak apa segala macam. Kenapa? Karena teknologi itu berkembang. Jadi teknologi di semua kan kita kalau ngomongin sepak bola, ngomongin teknologi di sekitar juga penunjangnya ada kamera, ada di stadion, di apa segala macam. Nah, kamera itu makin lama makin jelas. Replay itu makin lama tuh makin slow motionnya tuh makin jelas. Benar sekali. Jadi ketika dia makin jelas, replay makin jelas, wasit terlihat jadi bodoh. Benar. Itu yang kemudian akhirnya jangan sampai kontroversi yang dulu cuma lucu-lucuan sekarang jadi dikit-dikit kontroversi. Justru jadi kontroversinya kebanyakan jadi nggak seru gitu. Kayak Piala Dunia yang kemarin tuh, Piala Dunia yang terakhir yang di mana sih? Rusia. Piala Dunia yang terakhir itu kan banyak pemain dikit-dikit diving, apalagi pas babak penyisian grup kalau masih kan dikit-dikit diving, dikit-dikit minta VAR gitu. Ruben yang non Meksiko itu. Meksiko gitu maksudnya emang ya VAR itu bagus, cuman kadang-kadang ya akan menghilangkan kenaturalan sepak bola itu ya benar gitu. Sama kayak ada yang cukup menggelitik itu adalah ketika kita ngomongin statistik pemain, angka semua operan itu kan dihitung kan sekarang gitu. Si pemain A ini punya 90 operan berhasil dan 90 operan gagal. Terus banyak orang menyatakan bahwa pemain A ini bagus itu, padahal belum tentu juga. Kita harus tahu bahwa konteks si pemain ini bermain di posisi apa, tugas yang ngapain, bikin umpannya ke arah mana, kan kita nggak pernah tahu gitu. Nah, memang sepak bola itu memang harus bisa dijelaskan, nggak cuma sekadar pakai angka doang, nggak semudah itu. Karena misalnya ngomong bahwa Sergio Busquets adalah gelandang bertahan yang baik gitu, padahal belum, kita harus lihat juga, kenapa kamu bilang Sergio Busquets itu adalah gelandang bertahan yang baik? Kalau orang lihat kan, wah statistiknya nih bagus gitu. Sekarang orang berdebat kan jadinya kayak gitu kan. Padahal orang lupa gitu bahwa kita harus melihat juga bahwa Sergio Busquets itu kalau 90% umpannya ke belakang apa ke depan. Kalau kita ngoper ke belakang terus kan nggak ada gunanya. Tapi kalau misalnya dari 10 umpan yang berhasil cuman 5, cuman kelima umpan itu jadi kipas ke final third itu dan jadi shoot atau jadi gol, itu kan jadi lebih nggak, ya gimana, sama bagus itu mas, gitu. menurut saya juga perlu faktor non teknis ya, Gimana? mental. Oh iya, mental itu nggak bisa dihitung emang. Iya, statistikmu sebagus apapun Messi bisa ngoper kanan kiri, bisa ngebuli tendangan bebas, tendangan sudut, lemparan ke dalam. Tapi kalau mentalnya Messi kena, lihat sendiri kemarin Piala Dunia. Iya. Siapa tahu sebelum pertandingan dia dimarahin istrinya gitu. Balik terus gitu. Lupa matiin kompor Bisa loh. Hal-hal kecil seperti itu kita nggak tahu. Tapi itu mungkin terjadi. Dan sangat mungkin terjadi. Saya mengatakan bahwa itu sangat mungkin terjadi karena memang ya sepak bola itu nggak semata-mata dihitung di atas pertandingan 90 menit kayak di atas 90 menit gitu. Banyak faktor-faktor mental yang melatar belakanginya gitu. Kayak misalnya gini, Messi mainnya jelek di Piala Dunia kemarin, mungkin sama pelatihnya dia nggak boleh bawa istrinya ke Rusia gitu. Bisa jadi gitu. Karena dia nggak bisa, ya sama istrinya nggak bisa belanja gitu di Moskow gitu ya kan. Bisa juga mungkin fee-nya Messi belum cair, bisa jadi karena emang itu sering terjadi di sepak bola. Messi WhatsApp kan malamnya, Mas ini udah turun belum ya gitu. Mas dia ngecek M-banking, bentar aku cek di finance. Gitu-gitu. Iya. Yang itu kan debatnya antara pelatih modern sama pelatih konvensional. Di Indonesia juga gitu. Jadi di beberapa pelatih senior sekarang, saya nggak nyebut nama sih ya. Karena nggak enak lah ya. Ada yang pelatih modern atau pelatih asing, mereka suka. Bahkan mereka minta ke timnya, tolong dong sediain tim analis segala macam gitu. Mau saya kerja. Ada yang tipe konvensional, mau saya nggak butuh gitu. Bahkan saya pernah ketemu pelatih lagi seleksi, pelatih senior dia udah pernah juara, Ada pemain datang seleksi, nggak bagus nih. Lah, langsung gitu. Emang udah pernah ketemu coach? Udah pernah lihat di mana? Belum. Terus kok tahu? Dia apa posisinya? Winger coach. Dari cara jalannya dia udah tahu. Itu ada konvensional. Dia cara jalannya. Ada intuisi
pelatih itu kadang-kadang atau pemain bola lah yang dulu itu sering juga mengandalkan intuisi gitu loh, kadang-kadang. Dan ini yang nggak dipunyai oleh semua orang dalam menganalisa itu intuisi. Mungkin itu sebenarnya. terjadi juga mungkin di Robert Pires. Robert Pires. Robert Pires kalau orang awam melihat ini orang habis kitan atau apa? Iya kan katanya gitu kan. Iya. Tapi setelah main ya bagus bro, malah Iya. malah mempunyai karakter tersendiri kan. Cara dribblenya. Iya kan? Iya. David Beckham katanya kalau nggak salah ya. Ya. Ya, Messi juga. Messi juga. Terus disuntik-suntik gitu. Karena sebenarnya gini, kalau buat pelatih ada beberapa pelatih yang melihat bentuk kaki aja sebenarnya dia udah tahu bahwa oh ini pemain ini bisa atau enggak. Kayak kamu tahu kan ankle terus pergelakannya di atasnya ankle sini. Nah, ankle di bawah itu kecil itu oh ini pelari ini kenceng nih. Ini harusnya jadi pemain ini. Oh ini pelatih yang konvensional dan mengandalkan intuisi. Mungkin bisa dilihat juga nih pemain punya riwayat cedera mungkin Iya, bisa kan? bisa juga. Gitu. Mungkin di kakinya banyak itu koyo, punya koyo, banyak kan saplas. Ya, gitu. Tapi ya semua itu sebenarnya bisa dilihat dari yang seperti itu. Nah, dan teknologi itu sebagai pembanding sebenarnya akhirnya. Iya benar. Keputusan tetap di pelatih. Pelatih. Jadi di misalkan dia pelatih bingung galau mau pasang kita begini. Coach ternyata kalau dari segi akurasi segala macam ini lebih bagus ini. Tapi tetap ujung-ujungnya keputusan di pelatih. Benar, mungkin ada dua pemain nih yang istilahnya yang ini speednya masih 70, yang ini speednya udah 85. Tapi si 85 ini kayaknya dilihat udah mentok nih cuma 85. Yang 70 ini lebih berpotensi bisa naik, mungkin ini bisa lebih Betul. Jadi kalau dulu ya kita pernah yang gabung sama klub itu ada satu pemain gelandang bertahan yang dia secara visi bermain bagus lah, bisa tahu memotong arah serangan dari mana. Cuman dia punya satu kelemahan itu balik badan gitu. Karena untuk menjadi seorang gelandang bertahan yang baik, dia harus bisa balik badan dengan cepat. Karena kalau kan ini menghadap ke belakang, membelakangi gawang, terus harus putar balik untuk ngejar pemain yang ada yang untuk pulang ke menghadap ke gawang itu harus dilatih coach ini. Nah, nanti kita bisa kasih tahu ke coachnya, artinya porsi latihannya dibanyakin untuk balik badan kayak gitu. Kalau kata pelatih itu kalau gelandang bertahan yang baik itu matanya ada empat. Oh yes. Dia udah tahu depan, Yes. Tahu belakang. Yes. ketika dia dapat umpan dari belakang, dia tahu di belakang itu ada orang. Yes. Itu seperti pemain Persela siapa yang Gustavo Lopez tuh matanya 4 tuh. Ya. Dia bisa ngoper nggak ngeliat. Betul. Yang baru-baru ini Firmino kan. Jadi dia dapat umpan, dia padahal nggak ke belakang gawang, dia tahu harus dibelokin ke kanan atau ke kiri. Dulu makanya kayak Decado Santos kalau ingat pemain gembul kayak Miro Balde siapa? Ke PSM Makassar. Aduh si yang kayak aku tuh. Si masuk si Carlos de Melo. Miro Balde itu Carlos de Melo itu juga walaupun badannya gempal tapi dia tetap bisa menjadi seorang gelandang yang baik dan benar dan bagus itu karena emang ya itu matanya ada 4. Ronald Fagundes malah tubuhnya kecil cengkring kayak gitu kan, kita lihat dulu. Tapi bisa bawa Persik juara ini kita nggak tahu di belakangnya karena yang pasti Persik juara aja gitu ya kan. Itu jago lah. Itu trio Mangut, Danilo Fernando, Ronald Fagundes, Christian Gonzalez. Bisa goreng nggak? Syukurnya nggak dalam satu tim. Dulu waktu itu. Waktu itu ya. Dulu Korea masih yang juara pertama dan. Tapi waktu itu aku lebih tertarik ke Johan Prasetyo. Kalau saya musik sekarang PNS dia. Oh iya. Cedera jadi, maksudnya dia pensiun dini. Tapi yang penting kan PNS. Main soliter. Yes, berat lagi. Tapi udah saya beberapa kali masuk ke tim pelatih juga sih, asisten apa gitu. Tapi tugas utamanya sekarang di pegawai negeri sih. Kalian bisa menyimpulkan saya bisa sedikit nyambung lah mas ini. Jadi nggak cuma kalian tuh tahu saya bola cuma buat lucu tuh enggak bro, saya tuh bener-bener mendalami. Ya nggak mendalami. Tuntutan pasar lucunya. Tuntutan pasar. Tapi mungkin dengan awal saya bahas seperti ini mungkin semoga besok bisa lebih bahas yang lebih apanya nih? Apanya nih? Mungkin bisa ada sesuatu atau apa, karena jujur saya sebagai jiwa muda, saya suka sepak bola, saya tidak cuma ingin cuap-cuap doang, ada sesuatu yang ingin saya kasih untuk sepak bola. Ini kan sangat kita tunggu ini sebenarnya. Entah itu apa, entah saya bikin patung saya sendiri di depan stadion.
Iya, di stadion ini PSM Madiun. Atau bikin acara sendiri Mata Mukti Nah, Mata Mukti biar Bisa. membongkar aib-aib pemain sepak bola gitu. Bola gitu. Gitu dan ya pokoknya kalian komen di bawah aja pengen bahas sepak bola tentang apa lagi gitu yang lebih mungkin silakan kasih tantangan yang lebih dalam Mas. Datangkan Ronaldo. Datangkan Michael Essien. Datangkan Gomis. Michael Essien sudah pernah datang di sini tapi pulang lagi dia. Orang Sunda kan ya? Iya. Essien mat saja. Itu makanya dia pertama di Persib Bandung itu karena lama mungkin. Lama ya? Saya juga nggak tahu karena kan kita keterbatasan juga. Nah, itulah. Mungkin cukup segitu dulu dan mungkin kalian yang belum mengikuti Pandit mungkin bisa mengikuti lewat apa? Ada @panditfootball, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube juga ada YouTube. @panditfootball. Nah, Bentar lagi bakal ada konten yang seru. nih. Wih. Ini sok-sokan saya itu sok-sokan promo karena yang nonton video saya cuma 4.000. Ini lumayan daripada 5 kan? Iya. Ada gitu ya. Sudah monetas? Sudah. $6. Ya, terima kasih Mas. Ya, sip. Terima kasih Bro Mukti. Kita tunggu pertemuan-pertemuan selanjutnya loh. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa minggu depan. Salam olahraga. Salam olahraga. olahraga.